pengambilan dari sampel dari masing-masing, apakah itu sampel kita ambil dari, bone marrow atau sumsum tulang, atau dari adipose ada lemak, atau dari pembuluh darah dari darah sendiri, tergantung dari mana kita ambil, kemudian itu kita sudah lakukan pemisahan sehingga sudah terpisah menjadi satu sel, dan ini sudah bisa dikembangkan dan sudah dilakukan. Kemudian stem cell tersebut kalau kita misalnya ada penggunaan secara langsung atau, penggunaan untuk pengobatan apa, misalnya kemarin pada osteoartritis, misalnya pada untuk sendi, untuk peningkatan cairan sendi, itu bisa dilakukan langsung artikularnya, jadi lewat sendi tersebut. Atau misalnya pada kemarin juga disinggung, misalnya pada luka bakar, ini mungkin langsung di kulitnya, atau bisa juga interkardial di jantung, mungkin itu butuh, skill yang cukup ini sekali, cukup, baik untuk bisa dilakukan tindakan atau pemberiannya seperti apa. Kemudian juga kalau kita melihat dari peran dari stem cell itu kita sudah singgung sedikit kemarin, bahwa kemampuan dia untuk memperbanyak diri, proliferasi, dan sebenarnya dari penelitian saat ini, kemampuan diferensiasinya itu sebenarnya dipengaruhi oleh adanya growth factor-nya atau faktor parakrin yang dihasilkan oleh stem cell tersebut. Jadi dia mampu menjadi sel tertentu atau berdiferensiasi menjadi sel yang baru, itu tergantung dari efek parakrinnya. Jadi kalau kita mau menjadikan stem cell tersebut menjadi sel saraf misalnya, ini kita harus menambahkan dengan NGF, Neuro Growth Factor. Jadi ada beberapa dari, sel tersebut kalau kita mau menjadikan dia menjadi suatu sel yang khusus, dia berdiferensiasi menjadi sel seperti apa, ini memang butuh, eee, growth factor atau kemampuan parakrin dari, eee, stem cell tersebut, atau dibantu dengan adanya, faktor eksternal yang diberikan untuk dia mampu untuk berdiferensiasi. Kemudian penyimpanan dari stem cell itu sendiri. Seperti yang kita lihat dari penyimpanan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Slide. Dari penyimpanan stem cell ini nanti kita akan melihat itu kondisi penyimpanannya. Apakah dia disimpan di suhu ruang kah atau di suhu minus di berapanya, sehingga tergantung dengan persiapan untuk apa dulu. Jadi kalau kita untuk melakukan tindakan langsung berarti kita tidak perlu menyimpan di suhu yang minus. Cukup dengan suhu ruang dengan yang ini dia bisa. Tapi kalau kita belum menggunakan stem cell tersebut berarti kita harus menyimpannya di dalam kondisi minus berapa sehingga proses metabolisme di dalam sel itu tidak terjadi. Karena kalau terjadi proses metabolisme di dalam sel yang kita simpan ini akan merusak terhadap sel itu sendiri. Kemudian ada quality control-nya juga. Jadi setiap waktu, setiap saat sel itu harus kita cek dan bagaimana perkembangannya. Dan kita lihat apakah dia masih kondisinya bagus atau tidak. Kemudian kalau kita menyimpan itu prosesnya harus juga diperhatikan, dalam misalnya kita simpan di minus 80 atau 150 lebih, minus 150 kita harus cek juga, dengan kondisi listrik dan lain-lainnya sehingga kalau terjadi ya misalnya lampu, misalnya listriknya mati, ini juga akan mempengaruhi terhadap, penyimpanan dari atau pemrosesan selanjutnya dari, dari sel tersebut. Kemudian setelah disimpan sel ini kita akan lakukan tindakan selanjutnya mungkin perlu kita proses lagi, kita bangunkan lagi selnya sehingga sel tersebut akan bisa kita gunakan. Kemudian seperti saya bilang di awal tadi, kalau sel tersebut tidak mengalami sudah mengalami proses yang merusak terhadap selnya, ini
perlu dilakukan pembuangan terhadap sel, dan caranya seperti apa ini perlu diperhatikan. Karena nanti juga, dikhawatirnya nanti dia menimbulkan suatu, eee, polusi atau yang tidak baik terhadap lingkungan. Kemudian dalam penyimpanan stem cell ini memang ada beberapa, eee, ini ya, beberapa hal atau beberapa cara yang ada perbedaan beberapa, tetapi prinsipnya adalah semuanya itu bagaimana sel itu bisa hidup dengan baik. Slide, ya. Kalau kita melihat dari kondisi dari sel tersebut, dia bisa ini, bisa, disimpan seperti tadi, bisa disimpan di freezer dengan minus berapa, atau awalnya kalau misalnya dia langsung dilakukan itu bisa dengan suhu ruang saja, tetapi kalau kita sudah misalnya belum diperlakukan, berarti kita harus melihat kapan ini mau dilakukan. Kalau misalnya dia dalam waktu, dekat, berarti masih bisa disimpan di freezer biasa, tetapi kalau sudah dia akan disimpan dalam waktu lama, ini harus dengan suhu yang cukup tinggi. Jadi minusnya cukup tinggi, dan ini saja di minus 80 ini metabolisme sel masih terjadi. Jadi ini harus disimpan di minus 196 derajat Celcius. Inilah baru dari sel tersebut tidak terjadi proses metabolisme. Tujuannya untuk kita menyimpan di suhu yang rendah ini, atau yang juga dikenal dengan preservasi ini adalah untuk pengawetan. Jadi di mana, proses dari organel sel itu sendiri, jaringan dan lain-lainnya itu tidak menyebabkan ada proses kimia akibat ininya, tidak terjadi metabolisme sehingga, eee, sel tersebut dapat, hidup dengan baik atau tersimpan dengan baik sehingga nanti kita sewaktu menggunakan ini akan lebih bisa dipertahankan atau bisa kemampuan untuk dia berproliferasi dan berdiferensiasi masih bagus. Dan ini memang, perlu suhu yang sangat rendah sekali. Kemudian juga dari ini setelah kita menyimpan dan ini kita kalau untuk memproses selanjutnya kita harus thawing, harus dibangunkan selnya, dan ini harus tentu dengan dicairkan dengan proses-proses yang sudah standar yang dilakukan. Kemudian juga dari kualitas kontrolnya, quality control, ini kita harus melihat ini jenis, di antaranya adalah untuk apakah sel yang akan kita gunakan ini masih kondisinya baik, atau dia masih mampu untuk menyerap atau mengikat dari marker-marker yang ada, ini harus dicek. Jadi kalau kita mau melakukan suatu, setelah kita lakukan thawing untuk pembangunan sel tersebut, kita harus cek dulu dari ininya, kualitas kontrolnya, dari markernya seperti apa. Kemudian kalau sudah cocok dari marker juga penggunaan reagennya juga harus disesuaikan juga. Kemudian kemampuan, pemeriksaan apoptosis dari sel tersebut. Jadi kalau kita melihat, sel tersebut sudah mengalami suatu apoptosis atau kematian sel yang terprogram tersebut, ini bisa dilakukan dengan menggunakan flow cytometry. Jadi dengan itu kita akan, salah satunya alat yang bisa digunakan dengan waktu yang cepat ya, dalam waktu yang cepat adalah menggunakan flow cytometry. Kemudian bisa juga dengan menggunakan protein-protein lain yang terlibat, yang ada di permukaan sel tersebut. Salah satu dari ini adalah protein B26 yang juga merupakan protein apoptosis. Jadi kita melihat nanti sel-sel tersebut sudah kondisinya masih bagus atau sudah berubah atau telah terjadi suatu kerusakan dari sel tersebut. Kemudian juga, dari kemampuan apoptosis ini juga misalnya kalau yang sudah sangat,
molekuler tentu dengan DNA-nya, kondisinya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya kalau di bawah mikroskop juga bisa, kita akan melihat bahwa sel tersebut sudah mengalami suatu apoptosis atau belumnya. Jadi kita bisa melihat dengan kerusakan-kerusakan sel tersebut. Jadi sel sudah sebagian dari organel sel sudah keluar, dan ini sudah menandakan suatu hal eh, kondisi sel sudah apoptosis. Nanti saudara bisa membedakan mana yang apoptosis, mana yang nekrosis ya. Kalau nekrosis tentu berbeda lagi, kerusakan di dalam sel itu terjadi, tetapi kalau apoptosis itu sudah terjadi suatu kehancuran ya, suatu kehancuran bentuk suatu fragmen-fragmen dari suatu sel sehingga organel-organel selnya itu sudah terpisah atau terlihat sudah berada di luar, atau selnya juga bentuknya tidak sempurna lagi. Jadi kalau kita melihat dari dari sel bahwa uh, kalau suatu apoptosis tersebut selnya diantaranya organelnya sudah keluar dan sel sudah hancur. Itu tanda-tanda dari suatu apoptosis. Tetapi juga untuk menentukan suatu apoptosis ini juga banyak cara, dan kalau kita melihat dengan memberikan suatu label juga bahwa sel tersebut sudah mengalami apoptosis atau belum juga bisa dilakukan dengan pemberian label. Jadi ini diantaranya beberapa metode untuk apoptosis, selain dari tadi kita lihat secara struktur, kemudian kita lihat secara uh, strukturnya fragmen sudah membentuk terpecah-pecahnya, kemudian kita lihat dengan melihat protein-protein yang mampu dia untuk mengikat, menandakan dia sudah mengalami suatu apoptosis. Juga bisa lihat dari DNA-nya seperti apa, apakah dari telomernya. Jadi kita banyak hal cara untuk melihat dari suatu kondisi sel yang mengalami apoptosis ya. Jadi itu diantaranya yang di apoptosis. Kemudian ada collagenase assay ini adalah suatu cara untuk melihat juga kondisi dari sel itu masih hidup atau masih punya kemampuan untuk berproliferasi ataupun berdiferensiasi, itulah dengan memberikan suatu zat juga, senyawa juga, dan dicek apakah sel ini masih kondisinya bagus. Kemudian juga dilihat dari struktur dari sel itu sendiri dengan jumlah selnya yang berinti masih cukup banyak atau tidak. Jadi kalau kita melihat sel di bawah mikroskop, yang perlu diperhatikan dari strukturnya tersebut adalah dari intinya itu seperti apa kondisinya. Kemudian selanjutnya juga jumlah marker yang akan diperiksa. Jadi nanti mungkin karena setiap stem cell, setiap jenis stem cell mempunyai marker yang berbeda, tentu kita akan menyesuaikan kita menggunakan stem cell dari jenis apa. Kalau misalnya dari jenis mesenchymal itu dia sudah menempel dan dia sudah punya marker CD34, 105 dan lain, itu sudah dikatakan ini sudah mesenchymal. Tetapi misalnya dari bone marrow ya, bone marrow dari mesenchymal bone marrow seperti itu. Tapi bisa saja mesenchymal yang dari adipose, yang dari yang lain mesenchymal dari tali pusat misalnya, dia juga akan berbeda. Ada perbedaan-perbedaan dari marker yang akan digunakan untuk melihat kondisi dari sel tersebut. Jadi kita di dalam penggunaan stem cell yang sudah kita simpan, tetap melakukan proses yang awal seperti apa kita menentukan sel itu kondisinya bagaimana, dan dia betul-betul enggak masih menjadi mesenchymal dari bone marrow kah, atau dia sudah berubah karena bisa saja dia sudah di dalam perkembangan tanpa kita tanpa kita ketahui, dia sudah mengalami suatu diferensiasi sehingga dia tidak mesenchymal lagi tetapi sudah menjadi sel yang khusus ya. Jadi itu perlu kita perlu markernya lagi, perlu
kondisi selnya masih hidup atau tidak, sudah mengalami apoptosis atau bagaimananya. Kemudian apa yang lain yang perlu juga diperhatikan adalah dia dengan kondisi dari chlorogenic assay-nya, dia kemampuan. Jadi ada beberapa metode. Dan di dalam penyimpanan sebenarnya ada juga metode penyimpanan yang bisa digunakan, ada yang dengan tetap saja melalui ya bagaimana dari kemampuan atau dari kelompok yang dari WHO atau dari internasional cara penyimpanan dari stem cell ini seperti apa. Slide. Ya, jadi ini kalau kita lihat dari suhu yang kita disimpan, penggunaan stem cell tersebut, penyimpanannya itu cukup banyak di suhu yang suhu ruang, yang ini karena mungkin sesuai dengan penggunaannya, suhu yang akan, karena selnya akan digunakan sehingga ini lebih banyak penggunaannya pada suhu ruang. Kemudian juga pada ini pada yang di bawah suhu ruang, yang kemudian juga di suhu ruangnya yang RT-nya sedikit ya. Kemudian juga pada suhu-suhu lain juga sedikit yang diinikan dilakukan karena mungkin proses daripada penggunaan selnya karena kalau kita simpan di minus sekian itu biayanya cukup besar juga. Jadi semuanya itu ada ada standarnya, semuanya ada SOP-nya, semuanya kalau sel tersebut akan disimpan di suhu sekian, ini uh, ada fee-nya seperti apa juga. Kemudian di grafik yang satu lagi itu adalah berapa lama biasanya penyimpanan itu dilakukan yang paling banyak gitu. Jadi biasanya itu yang ya biasa tetap saja yang langsung digunakan itu adalah suatu hal yang paling banyak dilakukan. Kemudian barulah dari beberapa tahun, tetapi kalau sudah melebihi kadang-kadang kondisi selnya juga tidak bagus lagi sehingga orang akan memikirkan penggunaan sel tersebut secara lebih cepat karena khawatir dengan kondisi dia akan rusak akibat disimpan dalam waktu yang lama. Slide. Ya. Kemudian juga kekhawatiran disimpan di dalam waktu yang lama itu adalah terkontaminasinya sel itu. Jadi kalau kita lihat dari walaupun sebenarnya kita sudah melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan standarnya, kita masukkan seperti apa, tetapi kan kita tetap ada lalu lintasnya, tetap ada perjalanan dari kita dari ruang lab ke daerah tempat penyimpanan di freezer di minus itu. Kita butuh waktu. Jadi kadang-kadang walaupun sudah tersimpan, sudah kita ini kan perlakukan dengan baik, yang namanya udara tetap ada saja yang ini, sehingga kemungkinan untuk terjadinya kontaminasi dari sel yang tersimpan itu juga kemungkinannya juga ada, sehingga sangat ini sekali, sangat perlu, makanya sewaktu quality controlnya itu sangat diperhatikan karena kita tidak tahu apakah selama kita membawa jaringan sel tersebut untuk disimpan di freezer yang minus tersebut, apakah kondisinya aman atau ada sesuatu yang masuk sehingga terjadi juga kontaminasi di selnya. Jadi ini memang perlu untuk kita perhatikan untuk sebelum menggunakan sel tersebut, apakah kondisi sel masih baik atau tidak. Slide. Di dalam kita proses kembali dari sel tersebut, ini sudah di ini standarnya ya, waktu kita pembuatan dari sel ini juga untuk apa namanya, menghancurkan atau dia yang beku menjadi lebih ini, itu perlu suatu senyawa yang digunakan untuk prosesinya. Jadi
ini biasanya digunakan DMSO dengan persentase 2 dan 10%, tapi yang paling banyak itu digunakan adalah 2% karena khawatir dengan DMSO yang 10% karena memang DMSO ini juga bersifat agak sedikit merusak terhadap sel. Jadi ini perlu diperhatikan dan pastinya tidak lama kita gunakan DMSO untuk kemudian dicuci lagi. Jadi kalau kita ini menggunakan suatu DMSO untuk ini processingnya kita harus gunakan ini dalam persentase yang rendah. Kemudian juga kalau kita selanjutnya menggunakannya dan untuk penyimpanan selanjutnya itu bisa diinikan di freezer yang minus yang lebih tinggi. Jadi di sini perlu penambahan senyawa supaya sel tetap dalam kondisi yang baik, tetapi ini dengan persentase tersebut tidak merusak terhadap sel tersebut. Kemudian di dalam proses pembuangannya ini kita perlu ini lagi perhatikan lagi karena misalnya kondisi yang abnormal di dalam kita penyimpanan ini menyebabkan kondisi dari viabilitas dari sel itu akan berkurang juga. Jadi seperti tadi yang saya katakan, dengan adanya kontaminasi juga dari mikroorganisme lain, ini juga akan menyebabkan tidak tumbuhnya sel dengan baik, dan ini harus dilakukan tindakannya sel harus dibersihkan atau dibuang karena ini juga akan menimbulkan kondisi yang tidak baik terhadap sel dan pertumbuhannya tidak akan baik walaupun dia disimpan di minus 80 atau 190. Jadi ini kita harus cek juga kondisinya, makanya perlu quality control ini kapan, sekali berapa kita harus cek selnya, dan gimana posisi sel tersebut, apa kondisinya masih baik atau tidaknya, dan ini harus kita perhatikan dengan baik. Kemudian juga perlu diperhatikan adalah yang menjadi ini sel itu harus kita buang juga karena pasien yang akan menggunakan juga kondisinya sudah meninggal misalnya, berarti sel juga tidak bisa disimpan secara baik karena penggunaan khususnya untuk pasien ini juga tidak bisa dilakukan lagi. Kemudian juga dari bisa sel itu dibuang karena sebagian dari pasien juga ada yang menarik untuk tidak melakukan tindakan atau tidak melakukan penyuntikan stem cell. Jadi ini yang beberapa hal, kemudian juga ada kontraindikasi atau hilangnya indikasi. Kalau kontraindikasi atau hilangnya indikasi ini kan tergantung dari sel tadi. Apakah sel tadi masih kondisinya baik atau tidak. Jadi kalau sudah tidak baik seperti yang dijelaskan di awal di atas tadi, mungkin ini tidak bisa dipakai lagi. Kemudian juga karena kekilafan atau kesalahan di dalam kita melabel, ini juga di dalam kita kerja di laboratorium ini memang kehati-hatian dan kita mengambil atau memberikan suatu label ke sel yang akan kita berikan itu memang harus hati-hati dan betul-betul diperhatikan karena efeknya juga banyak nanti. Di antaranya kalau misalnya labelnya salah, berarti sel yang kita simpan yang atau akan digunakan tidak punya efek apa-apa. Sementara orang sudah menunggu. Dan kesalahan lagi kalau itu menimbulkan hal negatif misalnya. Dia tidak sesuai dengan yang tersimpan dengan sel yang kita berikan, dan itu tentu akan tidak mempunyai efek, dan kalau efeknya itu berlawanan dengan yang diharapkan, tentu ini adalah kesalahan yang sangat fatal untuk seorang laboran di dalam pekerjaan yang tidak hati-hati. Jadi memang di laboran ini memang sangat ini sekali, sangat
disiplin, hati-hati, dan kesabarannya sangat dituntut untuk bisa dia menjadi seorang yang ini. Karena tergantung kalau misalnya kita yang menyimpan ini dan menggunakan untuk suatu tindakan atau pengobatan, ini kan berbahaya untuk orang yang menggunakannya kalau tidak sesuai dengan fungsi dari sel tersebut. Jadi ini ya waktu yang ini tidak lebih dari 10 tahun ya. Jadi setelah disimpan ini harus kita ini lagi kita uh, perbarui atau harus diambil dan dilakukan uh, apa namanya, kalau misalnya masih bagus kondisi selnya setelah di pasase, kalau misalnya tersimpan dia di pasase 3 misalnya, itu masih bisa kita pakai sampai pasase sebagian ada sampai 8, tapi ada juga yang kadang-kadang kondisi selnya hanya di pasase 6 aja sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi sewaktu kita mencek sel tersebut yang sudah waktunya sudah lama, kita bisa ini lagi, encerkan lagi, pasase lagi, kemudian itu dia sudah ini sudah masih bagus enggak, atau sudah kondisinya sudah tidak baik, sehingga kita perlu untuk kalau tidak bagus lagi berarti ini perlu juga dibuang. Jadi kondisi-kondisi tersebut dengan sel yang kondisinya seperti apa ini perlu diperhatikan. Slide. Jadi ini saudara bisa lihat bahwa sel itu tersimpan yang sudah stem cell tersebut tersimpan di dalam kantong yang khusus, dan ini juga perlu ini kan diperhatikan memasukkannya seperti apa, penyimpanannya, kemudian dikeluarkan lagi, kita cek lagi selnya seperti apa. Kemudian juga ada beberapa daripada laboratorium yang apa namanya, memiliki standar untuk penyimpanannya ini dengan ada CGMP istilahnya ya, Good Manufacturing Practice. Jadi dia menyimpan sel tersebut di dalam kantong, kemudian juga memperhatikan kondisinya terhadap kondisi mikroba sekelilingnya, suhunya, dan intensitas cahaya juga diperhatikan sehingga sel tersebut tersebar. Jadi ini ada beberapa teknik yang sudah disetujui dari apa, teknik penyimpanan yang dari untuk stem cell di seluruh dunia. Ada teknik yang khas, tetapi juga ada beberapa laboratorium yang punya ciri khas sendiri dia menyimpannya, dan dia sudah menguji dengan uji kelayakan dari cara penyimpanannya itu seperti apa, sehingga ada beberapa variasi, ada beberapa cara dalam penyimpanan sel tersebut yang bisa dilakukan di labor masing-masing. Tetapi yang sangat perlu diperhatikan adalah dari kemampuan selnya itu. Jadi kalau sel kita sudah tidak baik atau cara tempat dan lainnya yang tidak baik, berarti ini tidak sesuai dengan standar daripada penyimpanan internasional, itu juga akan merugikan terhadap labor itu sendiri. Karena kalau kita meletakkan atau menyimpan sesuatu yang tidak sesuai dengan standar, berarti ini akan merusak seluruh sel yang ada di dalam tempat penyimpanan kita, dan itu kalau sudah rusak kerugiannya cukup besar. Dan di dalam kita pemisahan sel dan penyimpanan sel ini memang cukup ini ya, cukup hati-hati, cukup apa namanya ya, kesabaran kita dalam pengerjaannya. Mungkin saudara sudah praktikum, mungkin saudara sudah tahu seperti apa pekerjaan dari pembuatan stem cell tersebut, dan kita harus seperti apa juga. Jadi kalau kita misalnya dari kondisi higienisnya, dan kita ya, kalau orang yang misalnya tidak pakai masker saja itu sudah bermasalah, karena memang
dari seperti saya awal dari katakan bahwa dari mulut kita ini banyak sekali mikroorganisme. Jadi kalau kita tidak pakai masker sewaktu pekerjaan ini akan berbahaya untuk pertumbuhan sel itu sendiri. Kemudian juga seperti yang saya bilang tadi bahwa ada beberapa perbedaan dari penyimpanan itu di masing-masing lab yang besar ya, seperti di Jakarta seperti Imeri, juga Kimia Farma, dia punya ini sendiri, standar sendiri. Kalau Imeri mengikuti standar internasional, kalau Kimia Farma dia punya teknik sendiri untuk bagaimana penyimpanan dari stem cell-nya. Kemudian juga dari labor-labor yang besar lainnya juga ada standar yang dia miliki. Jadi dia punya cara karena sudah dari pengalamannya dia menyimpan seperti itu dan caranya lengkap dan apa namanya alat-alat yang diperlukan serta zat-zat yang dibutuhkan untuk penyimpanan itu dia sudah ada standarnya sehingga dia sewaktu pelaksanaan atau penyimpanan dari sel itu dia menggunakan standar yang dia punya. Tetapi yang jelas setiap sel yang sudah tersimpan di dalam penyimpanan di freezer tersebut harus diuji lagi. Tidak bisa tidak diuji tanpa ini ya. Kalau kita tidak bisa memastikan kondisi sel tersebut seperti apa kalau tidak diuji dengan kualitas kontrolnya tadi. Jadi kualitas kontrol tadi sangat penting sekali untuk melihat kondisi sel. Jadi kalau saudara misalnya untuk melihat setelah disimpan selnya sekian lama, kemudian kita akan pakai lagi, kita harus tadi seperti diantaranya apoptosis. Apoptosis itu juga kita lihat itu apa kita mau penelitian tentang apa dulu. Jadi dari jenis penelitian yang ada kita lihat dia akan kita berikan kemana itu ada standar-standar yang diinikan yang diberikan. Tidak sederhana yang seperti kita bayangkan saja semuanya itu. Jadi ada standar dari masing-masing kalau untuk menguji suatu sel tersebut sudah mengalami apoptosis atau bagaimana. Karena kita tahu setiap sel punya hidup cara hidup dan lama hidupnya masing-masing. Jadi tidak sama setiap sel tersebut. Jadi kalau kita misalnya mesenchymal stem cell misalnya, dia punya waktu hidupnya seperti ini. Tetapi sel darah misalnya yang kita ambil sel darah tertentu misalnya dari darah, itu dia punya ciri khas juga. Jadi tidak sama semua sel tersebut. Apalagi kalau kita sudah ini ya, sudah uh, penyimpanan sudah cukup lama dan penelitian kita ini adalah penelitian yang jenisnya apa sehingga betul-betul perlu sangat ini sekali sangat diperhatikan kondisi-kondisi tersebut sehingga apapun yang kita lakukan di dalam kita membuat atau melakukan suatu penyimpanan dari stem cell ini sangat protokol yang atau SOP yang sangat ketat perlu diperhatikan supaya hasil yang kita dapatkan juga lebih baik. Kalau hasilnya tidak baik, hasil towingnya atau hasil pemisahannya tidak baik atau selnya juga tidak baik, berarti penelitian kita juga tidak akan menghasilkan apa-apa nantinya. Jadi kita sudah capek kerja tetapi tidak memberikan apa-apa. Dan saya selalu ingatkan ke mahasiswa, kalau dalam penelitian ini yang nomor satu itu adalah kejujuran. Jadi apapun hasil saudara nanti saudara meneliti, kalaupun tidak berhasil saudara jangan bilang ini hasilnya lebih baik. Katakan saja ini belum berhasil kita melakukannya. Itu kan ada beberapa faktor nanti yang kita cari. Apa penyebab kira-kira sehingga kita tidak berhasil, belum berhasil di dalam penelitian ini. Kecuali saudara S3 kalau tidak berhasil harus diulang. Dan kalau untuk S1 mampu saja untuk meneliti, tahu cara penelitian, tahu cara menulis, itu sudah suatu hal, nilainya sudah ada. Jadi kita saudara nanti kalaupun sudah menjadi ini tamat pun saudara bekerja, berikanlah hasil yang betul-betul yang saudara dapatkan. Kalau itu terjadi sesuatu yang di luar dugaan, katakan
yang jujur supaya kita orang lain yang menggunakan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan tidak merugikan orang lain, ya. Karena di labor ini menentukan sekali keberhasilan pengobatan, keberhasilan penelitian seseorang tergantung dari hasil labnya seperti apa. Kalau misalnya labnya cara pengamatannya, cara pengambilannya bagus, insya Allah juga akan hasilnya juga akan baik nantinya. Tapi kalau kita tidak mengambil dengan cara yang baik, mungkin ada kesalahan kita dan kita tidak ada salahnya. Kalaupun rugi dari segi materi, tetapi kita tidak rugi dari segi uh, ini dari cara dan pengobatan orang atau penelitian orang tidak dirugikan. Karena merugikan kalau salah dari satu tingkat pekerjaannya juga akan menyebabkan kondisi yang tidak baik untuk semua kelanjutan dari penelitian atau pengobatan seseorang. Jadi ini suatu hal yang perlu kita maklumi, kita pahami dengan baik di dalam kita bekerja di laboratorium. Ya, sebenarnya pekerjaan laboratorium itu memang tidak semuanya yang suka gitu ya, karena memang dia butuh orang yang dengan kesabaran yang tinggi. Tetapi kalau orang yang sudah senang dengan kerja di labor, dia tidak mau juga keluar dari labor itu. Dia akan lebih nyaman kerja di labor daripada kerja di luar. Jadi keberhasilan suatu kita meneliti itu, kita bekerja itu, kalau misalnya pada stem cell ini, selnya hidup dengan baik. Itu suatu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai juga dengan apa-apa. Jadi orang labor, dia berhasil, dia senang, dia bahagia kalau selnya hidup dengan baik. Tapi orang di luar pekerjaan laboran, dia berhasil dengan cara apa pula, perbedaan masing-masing dari pekerjaan itu sangat ini sekali, sangat bervariasi. Jadi tergantung kita bekerja di mana, kita menghasilkan apa, dan kebahagiaan kita masing-masing adalah dari kondisi, kalau di labor kondisi selnya baik, dia tidak kontaminasi, dia berhasil, dan penelitian orang juga berhasil, itu ada suatu hal yang membahagiakan untuk yang bekerja di labor. Tapi kalau di lain, orang lain juga akan berbeda cara dia menyikapi atau cara keberhasilan masing-masing. Ya. Kalau seorang guru, dia atau dosen, dia berhasil kalau mahasiswanya nilainya bagus. Itu kebahagiaan guru. Jadi dia anak-anaknya berhasil, itu sudah bahagia. Dan dia ketemu dengan uh, mahasiswanya ini yang sudah berhasil, itu sudah sangat ini sekali, sudah membanggakan untuk seorang guru dan seorang dosen. Jadi berbeda dari ini ya pola. Kalau seorang guru seperti ini, seorang ini lain, yang beda-beda lah masing-masing. Tetapi yang jelas masing-masing kita punya kepuasan di bidang masing-masing. Saya rasa ada pertanyaan di kuliah kita hari ini? Ada? Nggak ada yang bertanya? Sudah paham kira-kira? Juga tidak menjawab? Iya. Widya ini yang ngirim chat. Iya, Bu. Nanti gimana caranya Widya kita ini? Atau Ibu Oh, titip gimana yang bisa kita kira-kira? untuk berita acara dosennya biar Nabil yang ngisi nanti, Bu. Nabila aja yang berini. Yang ngisi. Oke, ya. Berarti yang kemarin juga udah ya Nabil ya? Iya, Bu, udah. Oke, ya. Baik. Terima kasih ini bantuannya. Ada lagi yang mau disampaikan ini ditanyakan? Silakan kalau ada. Kalau tidak ada,
berarti kita sudah selesai, kita ketemu di ujian dengan soal saja ya. Selamat ujian untuk semuanya, mudah-mudahan saudara sukses dan bisa mendapatkan nilai yang baik, insya Allah ya. Tapi yang syaratnya tentu belajar dulu ya. Kalau belajar insya Allah dapat. Oke. Kalau tidak, kalau ada setelah ini ada pertanyaan juga silakan untuk WA saya. Mungkin Nabil bisa ini minta Nabil HP, nomor HP saya untuk mau tanya tentang sesuatu dari kuliah yang telah kita sampaikan, yang telah saya sampaikan. Oke, kalau tidak ada ya Nabil. Terima kasih banyak Nabil sudah dibantu di screen-nya. Ya, oke, kalau tidak ada Ibu langsung keluar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.